Para sahabat, bayangkan hidup kita seperti yang kita inginkan. Bawalah imajinasi kita terus-menerus setiap hari. Jangan putus-putus. Rumusnya sederhana. Dengarkan kata-kata saya. Cuma 2 kata yang perlu diperhatikan. Kata kuncinya. Yang pertama, bayangkanlah. Yang kedua, rasakan seandainya. Jadi bayangkanlah. Yang kedua, rasakan seandainya. Jadi bayangkanlah bagaimana rasanya seandainya. Nah, titik-titiknya boleh diisi. Jadi bayangkanlah bagaimana rasanya seandainya. Jadi seandainya itu diisi dengan apa yang kita inginkan. Semakin dalam kita ya bisa merasakan itu semua, maka seperti yang sudah saya sampaikan bahwa tubuh kita ini secara saintifik itu adalah magnet. Yang namanya magnet, pasti di sekitar magnet ada medan magnet. Semua hal yang berada dalam medan magnet kita itu akan tertarik kepada kita kalau kita sudah menjadikan diri kita sebagai magnet. Tentu saja yang akan kita tarik juga bisa hal yang positif, juga bisa hal yang negatif. Makanya kita harus hati-hati karena perasaan kita adalah penentunya. Jadi saya akan tuliskan para sahabat. Rumusnya adalah sederhana. Jadi di sini ya, bayangkanlah bagaimana ya perasaan kita seandainya. Nah, seandainya diisi ya, diisi. Silakan ya. Bayangkanlah bagaimana perasaan kita seandainya. Silakan diisi. Bayangkanlah bagaimana perasaan kita seandainya yang kita inginkan itu sudah mewujud menjadi realitas dalam kehidupan kita. Silakan diisi itu, diisi ya. Bahkan ya, nanti ya belajar berlatih ya. Tidak usah banyak-banyak ya. Dalam 24 jam itu hanya perlu waktu sekitar 7 menit saja. Luangkan 7 menit ya untuk bisa meluapkan ya cinta kita dan memberikan cinta kepada imajinasi dan perasaan kita ya secara serius, secara sungguh-sungguh. Hanya perlu 7 menit. Hanya perlu 7 menit ya. Dan apa yang saya sampaikan ini sudah saya buktikan. Dan saya ya pantang untuk membuktikan sesuatu, apalagi ya yang disebut dengan ilmu itu kan harus nyata dan bisa dibuktikan. Karena ilmu itu kan asasnya cuma 3. Yang pertama, ilmu itu harus koheren. Tidak boleh bertentangan dengan akal pikiran kita yang sehat. Yang kedua, ilmu itu harus koresponden. Ilmu itu harus nyata dan bisa dibuktikan. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu ya dan tidak nyata dan tidak bisa dibuktikan, jelas itu tidak berkategori ilmu. Dan yang ketiga, ya ilmu itu harus pragmatis, memiliki nilai manfaat untuk diri kita dan untuk banyak orang. Ya, jadi sekali lagi yang saya sampaikan ini adalah ilmu ya, bukan sekedar pengetahuan. Jadi pengetahuan dengan ilmu bedanya, kalau pengetahuan sudah menjadi kenyataan itu namanya ilmu. Ya, kita harus transformasikan pengetahuan menjadi ilmu ya. Jadi rumusnya adalah bayangkanlah bagaimana perasaan kita seandainya. Seandainya silakan diisi oleh para sahabat sekalian. Nah, ketika meluangkan waktu 7 menit itu saja ya. Fokuskan ke sana. Silakan dibuktikan sendiri ya. Nah, saya mengambil satu pernyataan dari pemenang hadiah Nobel. Ya, ini pemenang hadiah Nobel bidang fisika. Namanya Werner Heisenberg. Jadi kalau orang fisika ya yang pernah belajar fisika kuantum, belajar fisika atom, fisika inti, pasti bakal mengenal nama ini. Werner Heisenberg, ya, beliau juga pemenang hadiah Nobel. Beliau mengatakan seperti ini, atom-atom atau partikel dasar itu sesungguhnya tidaklah nyata. Jadi yang disebut dengan atom atau partikel dasar yang selama ini oleh kebanyakan orang awam dianggap nyata. Bahkan Werner Heisenberg sendiri mengatakan atom-atom atau partikel-partikel dasar itu sesungguhnya tidak nyata. Mereka membentuk alam potensi atau disebut dengan alam kemungkinan. Makanya di kajian yang sebelumnya saya sudah menyampaikan